Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, pada hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang dimana kita melanjutkan pelajaran seputar istighfar insyaallah. Sebelum itu juga tentunya kami dari tim ucapkan juga banyak terima kasih jazakumullah khair atas donasinya juga, yang dimana pula insyaallah ya, semoga terus kita bertahun ala birri wat taqwa ya, yang diantaranya juga untuk dakwah ya, yang tentunya banyak sekali ya amal yang nantinya menyebabkan pahala jariyah, termasuk juga alat-alat yang disediakan ya untuk kita belajar bersama ya. Tentunya kita bersyukur semoga Allah senantiasa terus mengalirkan dan juga terus menyuburkan pahalanya untuk kita, dan juga hingga bermanfaat dunia dan akhirat. Baik, ikhwatu fillah, pelajaran tentang istighfar, bahwasanya istighfar sebagai perisai atau pelindung atau penolak ya, dari azab Allah. Dengan istighfar menyebabkan terhindar dari azabnya, yang Allah Ta'ala firman di dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka wahum yastaghfirun, sedangkan mereka meminta ampunan atau beristighfar. Bahwasanya ada dua ya, yang dengan dua ini Allah tidak akan mengazab suatu kaum. Yang pertama memang karena adanya Rasulullah yang hidup sama mereka, dan yang kedua senantiasa beristighfar. Nah, Rasulullah Nabi kita sudah meninggal, maka tentunya tersisa satu sebab lagi keamanan dari azab Allah, yaitu istighfar. Di negeri kita tentunya tidak pernah berhenti, apalagi tentunya dengan bencana malapetaka itu ya, khususnya biasanya terjadi di bulan akhir-akhir tahun ini ya gitu. Karenanya suka ikut-ikutan ya dalam perayaan agama selain Islam ya. Nah itu, dan itu terkadang mayoritas di kita ya. Karenanya tidak heran pula
Di antaranya Allah mengazab sebagian dari kita, dan terkadang gempa ya, atau dengan banjir gitu ya, segala bencana aja gitu ya. Nah itu, apalagi yang terjadi pada sebelum-sebelumnya gitu ya, hingga orang kafir atau non muslim gitu ya, itu disuhun tuh ya, dicium-cium tuh ya, Masya Allah. Nah, ini gimana tidak mengundang azab Allah ya, sebenarnya khawatir ya gitu. Namun tentunya bagi seorang hamba, diantaranya punya perisai dari azab Allah itu agar ia bertobat dari kesalahannya dan juga beristighfar. Maka dia dan wilayahnya bisa jadi Allah amankan lebih dahulu. Karena apa? Sebab istighfar ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana fikum amanani madot ihdahuma wabaqiyatil ukhra." Dulu kalian memiliki dua sebab keamanan dari azab Allah. Satu telah pergi, yaitu Rasulullah, dan tersisa satu lagi, yaitu istighfar ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Innallaha azza wajal ja'ala fi hadhil ummati ama naini la yazaluna ma'sumina mujarina min qawari'il adzabi ma dama baina al hurikum fa amanun qobat atau qobadahullahu ilaihi wa amanun baqiya fikum." Sesungguhnya Allah azza wajal telah menjadikan dua keamanan ya. Ada dua keamanan untuk umat ini, yang dimana mereka akan senantiasa terjaga, terpelihara dari azab selama kedua-duanya di tengah-tengah mereka, yaitu satu, keamanan Rasulullah telah dicabut oleh Allah, dan satu keamanan lagi yaitu istighfar ya, masih tersisa ya. Dari riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Ibnu Katsir juga ya. Dan juga diterangkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Innahu qad kana fikum amanani mado ahaduhuma baqiyal akhar fa amma Rasulullah faqad mado lisabilihi wa ammal istighfaru fahuwa kainun ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya pada kalian sebelumnya ada dua keamanan, yaitu satu sudah berlalu dan satu lagi yang tersisa. Rasulullah telah berlalu menuju ajalnya, menuju jalannya, sedangkan istighfar akan tetap ada hari terus menerus sampai hari kiamat ya gitu. Riwayat Ibnu Jarir, Abu Syekh At-Tabrani, Ibnu Mardawayh, Hakim
Ibnu Asakir. Jadi ini sama saja ya. Jadi tinggal bagaimana istighfar ya. Terus menerus kita ucapkan ya, ini akan berlaku hingga datangnya hari kiamat. Karenanya ini bisa melindungi apapun dari kehancuran ya. Baik dari wilayah negara bisa jadi juga ya gitu. Sehingga sebagiannya mungkin yang diazab, ada sebagian yang tidak gitu ya. Dengan wasilah istighfar ini ya. Terus juga bisa jadi juga itu keluarga misalnya ya. Dengan senantiasa beristighfar ya Allah. Demikian. Jadi itu jalan ya, dengan istighfar itu untuk memperbaiki keluarga itu ya. Dan juga menghindarkan dari kehancuran hidup ya. Ya, kehancuran hidup seseorang ya. Jadi kehancuran terhadap hartanya, ya, tempat tinggalnya dan sebagainya gitu ya. Dengan apa? Istighfar. Nah, asar dari ketiga sahabat Nabi yang mulia tersebut ya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan juga Abu Musa al-Asy'ari, menunjukkan bahwa ketika Nabi sudah meninggal, para sahabat tidak datang ke kubur Nabi ya untuk meminta istighfar dari beliau ya, enggak ya. Tidak datang ke kuburan Nabi ya, untuk minta dimohonkan ampun ya, seperti ketika beliau hidup ya. Karenanya tidak tepat kalau berdalil dengan ayat misalnya nih, ayatnya surat An-Nisa ayat 65. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Untuk menunjukkan bolehnya bertawasul kepada Nabi yang sudah meninggal, misalnya pakai dalil itu, nah itu tidak tepat ya. Ya beda kalau masih hidup dengan sudah meninggal ya. Ketika beliau masih hidup diperbolehkan ya, minta kepada beliau ya sebagai sebagai wasilah itu juga ya. Untuk berdoa kepada Allah ya. Berbeda dengan saat beliau sudah meninggal dunia. La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jadi tidak akan bisa mendengar doa kalian ya. Kalaupun mendengar tidak akan bisa mengijabah ya. Tidak surat apa? Surat Fatir ya, surat 35. Sekali bisa dicek tuh ya. La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Para sahabat Nabi menganggap bahwa dulu terdapat dua keamanan dari azab Allah saat beliau masih hidup. Ketika beliau ketika Nabi telah meninggal dunia, tersisa satu keamanan, yaitu hendaknya kaum muslimin banyak beristighfar kepada Allah untuk menghindarkan dari azabnya.